Assalamualaikum Miss Poppy. Waalaikumsalam Bu Ramsi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Miss. Capek ya jam terakhir ya Bu. Memang seperti itu Miss. Jadi gimana Bu? Jadi gini Miss, saya insya Allah besok ingin mengajar. Jadi saya ingin Miss Poppy itu membantu saya atau mensupervisi saya di proses pembelajaran saya Miss. Boleh Bu, apa materinya nih besok? Materi yang akan kami pelajari itu ialah hukum Newton Miss. Hukum Newton ya. Oke, hukum Newton. Apa tujuan pembelajaran? Nah, jadi Miss, tujuan pembelajaran saya itu yang pertama itu ialah setelah melakukan proses pembelajaran, siswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan bunyi dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, setelah itu Miss, setelah melakukan kami kan ada percobaan nanti. Nah, jadi tujuan untuk percobaan itu ialah setelah melakukan percobaan atau praktikum, siswa itu Miss diharapkan mampu untuk menganalisis contoh-contoh hukum Newton ya dengan baik. Oke Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai gimana nih Bu? Yang pertama Miss itu ialah menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa. Nah, yang kedua itu memandu proses pembelajaran yang efektif. Nah, yang ketiga itu Miss memberikan umpan balik kepada siswa. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Strategi yang Ibu persiapkan? Nah, strategi yang saya persiapkan itu Miss ialah yang pertama ada kami akan memberikan media. Nah, di mana medianya itu alat peraga. Alat peraga Iya, Miss. Nah, yang kedua itu saya akan memberikan sesuai keinginan siswa. Pilihan mereka topiknya. Mau topik apapun boleh tentang alat praktikum mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu kami akan kinerja siswanya Miss. Kinerja siswanya itu ialah praktikumnya langsung. Nah, setelah itu Miss ada yang namanya review. Nah, setelah mereka praktikum, saya mereview ulang hasil dari praktikum mereka atau materi yang mereka ambil. Nah, selanjutnya itu Miss ada sedikit humoris lah di percobaan itu gitu. Nah, setelah itu dimana saya setelah proses praktikum atau setelah proses pembelajaran yang secara berlangsung, jadi Miss saya terakhir itu akan memberikan yang namanya apresiasi kepada siswa agar menunjang mereka itu semangat untuk belajar kembali begitu. Oke, bagus sekali ya Bu ya, strategi yang sudah Ibu persiapkan. Kapan nih kita bisa melakukan supervisinya? Kalau besok gimana Miss? Boleh besok jam keberapa Ibu besok? Besok saya masuk di jam pertama. Di jam pertama ya, jam 1-2 ya tim. Oke, sampai jumpa besok ya Bu Ramsi. Iya, Miss. Assalamualaikum. Makasih, Miss. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ahmad Fikri, Amelia Rofiana, Ani, Alfa, Ella Marisa, Elsa, Fitriani, Elo, Heriansyah, Jenny, Raisa, Meika, itu Makra, Nova Azura, Nurhaliza, Sanita, Rahel, Salsabila, Siti Hajar, Siti Hurianti, Sri Wahyuni, Syaifuddin, Jelas, Citra Wardana, Regina
bidang hukum. Jadi minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang hukum rektor. Di mana hukum rektor itu ada berapa? Pertama, kedua, coba Ibu mau kalian bersama. Siapa yang tahu bunyi dari hukum satu rektor? Siapa? Benda pengetahuan masuk ke seperti peraturan, tinggal ada sebutan budaya yang menuju pada benda tersebut kemudian. Oke, benar ya. Suatu benda akan yang diam atau bergerak lurus beraturan. Jika tidak ada gayanya, maka resultan gayanya itu sama dengan nol. Hukum berita? Ya, Siti. Hubungan antara gaya yang berbeda dari sebuah benda menjadi gaya. Nah, berarti sudah jelas ya. Bagi kalian sebelum masuk untuk materi itu sudah belajar di rumah. Nah, jadi untuk hari ini kemarin kan sudah Ibu kasih kalian itu super kelompok, ya kan? Sudah ada tugas kelompoknya. Ibu mau kalian duduknya itu masing-masing satu. Ya, kelompok satu kan? Kelompok satu. Kemana ya? Ya, di sini kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari konsep hukum Newton. Kami menggunakan hukum Newton 2. Kami menggunakan diri, saya sendiri Ms. Firanda Zahra selaku ketua kelompok. Ya, saya anggota Pak Azura. Hukum keluaran Newton berisi tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah benda dan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Bunyi dari hukum Newton 2 yaitu percepatan suatu benda yang disebabkan oleh suatu gaya sebanding dan searah dengan gaya itu berbanding terbalik dengan massa benda yang dinilai gaya tersebut. Persamaannya dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M. Jadi mari kita terapkan. Di sini kami menggunakan meja mobil-mobilan mainan, tali, dan batu yang berukuran yang berbeda. Nah, pertama-tama kita rangkai mobil mainan dengan tali yang ujungnya sudah diikatkan dengan batu. Nah, kemudian letakkan mobil tersebut di atas meja dan jatuhkan batu ke bawah. Jadi nanti kita bedakan kecepatannya menggunakan batu kecil.
Sabar ya, Dek. Maksudnya yang tentang pembawa. Yang salah tadi. Bisa dikumpulin. Jadi kita bisa melihat perbedaan dari kecepatan yang ditimbulkan oleh mobil. Terus udah sampai sih tanya? Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Batu yang ukurannya lebih besar menimbulkan kecepatan yang lebih cepat, dan batu yang lebih kecil menimbulkan kecepatan yang lebih lambat. Itu pakai hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton tadi apa? Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding sebalik dengan masanya. Ada yang mau ditanya kelompok lain? Nggak ada. Oke, berarti dari kesimpulan dari percobaan dari kelompok 1 itu ialah mereka membandingkan perubahan kecepatan yang ditimbulkan oleh benda kecil atau batu kecil dan batu besar. Itu. Berarti kesimpulannya bahwa batu besar itu mengakibatkan kecepatan pada benda itu lebih besar. Itu. Oke, boleh? Kelompok 1. Boleh dialiri aja. Kami akhiri, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai ketua yang bernama Dedi Mulia. Nama alat peraga sebagai roda mobil-mobilan, tusuk sate sebagai poros roda mobil-mobilan, karet sebagai penahan roda mobil-mobilan, paku untuk melubangi roda, selotip untuk merangkai balon dan mobil, sedotan sebagai saluran udara, balon sebagai pemberi gaya aksi, gunting untuk memotong, kardus bekas untuk penstabil roda. Langkah-langkah pembuatan: 1. Melubangi tutup botol menggunakan paku atau alat lain yang bisa melubangi tutup botol. 2.
menstabilkan gerak roda di bagian dalam tutup botol tersebut. Potongkan kardus sesuai ukuran roda, lalu isi di bagian dalamnya. 3. Di bagian bawah botol dibuat Perkenalkan, saya Salsabila Khairun Saragi dari kelompok 2. Di sebelah saya ada Aisyah Fudiola. Jadi kami akan mempresentasikan alat peraga kami, yaitu penerapan hukum 1 dan hukum 2 Newton, yang mana medianya ada botol dan kertas. Jadi di sini kami akan membuat 2 percobaan. Yang percobaan pertama, kertasnya ditarik dengan lambat, dan percobaan kedua itu kertasnya ditarik dengan cepat. Pada percobaan pertama kita bisa lihat kertasnya ditarik dengan lambat. Di sini botolnya tetap berada di atas kertas dan bergerak mengikuti arah kertas ditarik. Sedangkan untuk percobaan kedua kita akan tarik kertasnya secara cepat ya. Di sini botolnya tetap diam dan tidak bergerak mengikuti arah kertas ditarik. Jadi kesimpulannya untuk percobaan yang pertama itu adalah penerapan hukum 2 Newton, di mana kita memberikan gaya tarik pada kertas sehingga botol bergerak, di mana gaya tarik tersebut adalah penerapan hukum 2 Newton. Untuk percobaan yang kedua itu adalah penerapan hukum 1 Newton, di mana botol itu tetap diam karena resultan gaya yang diberikan pada botol itu sama dengan 0, di mana benda yang tetap diam adalah hukum kelembapan yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Sekian ini semua. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Udah jelas ya? Dari kelompok 2 itu sudah menggunakan tentang hukum 1 Newton. Di mana jika suatu benda dalam keadaan diam tidak diberi gaya luar, maka resultan gaya itu akan 0 atau benda tersebut akan tetap diam pada keadaannya sendiri. Oke, dari kelompok 2 sudah jelas kan? Nggak lagi perlu ditanya karena udah dijelasin semuanya. Boleh diakhiri aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita sudah habis, alhamdulillah untuk hari ini materi kita hukum Newton itu sudah habis selesai. Nah, bagus ya untuk kelompok yang sudah tampil. Semuanya kelompok yang sudah tampil itu apresiasi memang sudah sangat bagus, materinya juga sudah sangat matang. Jadi penjelasan kalian juga sudah sangat simple, jelas. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Baru keluar dari kelas. Iya, Miss, baru keluar. Jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Setelah kita melakukan observasi kemarin ya Bu, dan observasinya sudah sangat bagus Bu, langkah-langkahnya sudah jelas, kemudian siswa juga sudah berpartisipasi aktif ya Bu ya. Jadi di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih Bu. Boleh, Bu? Kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu kemarin nih, atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin nih Bu? Nah, jadi Bu, kendala saya atau hambatan saya dalam proses pembelajaran mereka itu ialah untuk pembagian kelompok, Miss. Pembagian kelompok ya. Karena ada siswa ini yang memang dia tidak terima dengan kawan kelompoknya. Padahal saya pada saat membagi kelompok itu sudah mempertimbangkan keseluruhannya. Ya Bu ya. Lalu apakah Ibu sudah puas dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Belum sih, Miss. Kenapa? Karena saya itu ingin yang lebih baik lagi untuk kedepannya gitu.
agar jadi menurut saya kata puas itu Miss dalam proses pembelajaran itu ketika siswa itu dapat semuanya meresap pembelajaran tersebut pada mereka dan mereka manfaatkan untuk di kehidupan mereka, Miss. Oke, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Nah, itu dia. Ternyata ketika saya itu memberikan kebebasan kepada mereka, Miss, untuk memilih topik yang akan mereka praktekkan, itu mereka itu sangat tertarik atau lebih bersemangat lagi untuk proses pembelajarannya, Miss. Oke. Lalu apa yang akan Ibu ubah untuk pertemuan selanjutnya, Bu? Nah, jadi pertemuan selanjutnya itu saya akan memberikan bahan ajar yang semenarik mungkin, Miss, agar mereka itu lebih paham lagi tentang pembelajaran yang akan kami lakukan. Oke, bagus sekali ya Bu Ramsia. Oke, terima kasih banyak ya Bu Ramsia Ya, sama-sama. sudah memilih saya untuk membantu observasi kemarin. Iya, Mas Lutfi, makasih juga untuk mengobservasi saya. Saya juga udah jadi tahu apa kekurangan dalam proses pembelajaran saya, Mas Lutfi. Terima kasih Bu Ramsia. Sama-sama, Mas Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.